Baik, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, tanggal 16 November 2021, kita dapat berkumpul secara virtual melalui media Zoom Meeting pada mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang. Pada kesempatan kali ini, saya memang sengaja untuk digabungkan dengan kelas A dan juga kelas B, karena topik ataupun materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sama. Nah, berhubung kemarin dosen pengampu yang pertama, yaitu Bu Anita, telah menjelaskan beberapa garis besar tentang penataan ruang dan juga tata guna tanah, di sini saya akan lebih memfokuskan pada perizinannya. Nah, jadi biar balance antara perizinan dan juga tata ruang, karena pada dasarnya ini dua hal yang berbeda materinya, tapi di sini ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Nah, pada tatap muka yang ke-9 kali ini, materi kita akan membahas tentang sifat, fungsi, dan tujuan dari perizinan itu sendiri. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah familiar ya dengan apa yang dikatakan sebagai izin ataupun perizinan. Mungkin di sini ada yang bisa membedakan di mana sih perbedaan antara izin dan juga perizinan. Silahkan, sebelum kita menginjak pada materi inti kita. Oh ya, sebelumnya mungkin di sini ada yang masih belum mengenal saya. Saya perkenalkan, nama saya Evi Dwi Hastri. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang di kelas A dan juga kelas B selain Bu Anita. Nah, untuk selanjutnya silahkan, seperti yang saya tanyakan barusan, apa sih perbedaan antara izin dan perizinan? Mungkin di sini ada yang sudah sempat mempelajari materi ini, atau pernah membacanya, atau sekilas mengetahui tentang materi ini. Silahkan, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman masih belum memiliki sudut pandang tersendiri terkait tentang perizinan ataupun izin itu sendiri, saya akan menjelaskan mulai dari awal dulu, mulai dari pengertian dan juga nanti terkait ruang lingkup perizinannya. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dari perizinan. Ada beberapa istilah perizinan yang kita adopsi dari luar, dari bahasa asing. Ada pengertian dari izin, persetujuan, ada itu yang mengartikan tentang kebebasan, pembebasan, pembatasan dan juga kewajiban, dan kelonggaran ataupun keringanan, pemberian kuasa, dan juga persetujuan. Nah, istilah-istilah yang seperti ini merupakan kajian ataupun ruang lingkup dari perizinan. Kenapa perizinan itu diberikan? Ya, jadi ini yang nanti akan melatar belakangi kenapa izin itu dapat diberikan baik terhadap orang ataupun badan hukum. Nah, di sini konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan ataupun perilaku individu. Nah, perilaku individu ini secara kolektif ini sifatnya adalah preventif, pencegahan. Nah, melalui izin yang telah diberikan ini sifatnya adalah pencegahan. Pencegahan terhadap apa? Pencegahan terhadap hal-hal yang dimungkinkan untuk dilanggar oleh para pelaku usaha misalnya. Nah, di sini saya contohkan misalnya seperti ini. Saya membuka sebuah kedai ataupun saya membuka sebuah rumah makan ataupun kafe. Tentunya dalam saya membuka bisnis saya, usaha saya, agar saya tetap berada dalam skop ataupun pengawasan dari pemerintah, di sini saya perlu mendapatkan izin berusaha. Nah, izin berusaha ini adalah bentuk preventif dari pemerintah agar saya dalam menjalankan usaha saya tidak terlepas ataupun tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Nah, dari pengertian perizinan, mulai dari perizinan itu yang bersifat preventif itu, ini sifatnya juga adalah persetujuan. Nah, persetujuan ini diberikan karena subjek hukum yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi prosedur. Nah, jadi di sini dalam perizinan ini tidak terlepas dari apa yang dikatakan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Nah, nanti kita akan pelajari juga syarat-syarat apa, syarat-syarat umum syarat-syarat secara umum yang harus dipenuhi bagi subjek hukum dalam mengajukan perizinan. Nah, tentunya teman-teman di sini juga sudah memiliki cara pandang ya, di mana letak perbedaan antara izin dan perizinan, dan sekarang kita melihat pada dasar hukumnya. Jadi di sini dalam Permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah main ataupun singgah ataupun sempat bekerja sama ataupun PKL di situ di beberapa instansi yang mungkin di sini erat kaitannya dengan pelayanan terpadu satu pintu. Misalnya, contohnya, nggak usah jauh-jauh, dekat dari kampus kita, ini ada pengadilan agama. Sekarang, pengadilan agama sudah berbasis penyelenggaraan pelayanan, berbasis pelayanan terpadu satu pintu. Ya, jadi di sini dalam hukum perizinan ini, izin dan juga perizinan dibedakan. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 24 tahun 2006 ini, izin ini dikatakan sebagai bentuk hasilnya ataupun produknya. Jadi izin ini merupakan dokumennya, produknya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan perda ataupun peraturan lainnya, dan ini sebagai legalitas kita untuk menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau suatu badan untuk melakukan usaha ataupun kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya untuk perizinan ini adalah pemberian. Ini merupakan suatu proses pemberian legalitas kepada seseorang ataupun subjek hukum untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, baik ini bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Jadi bisa dibedakan sekarang antara di mana yang dikatakan sebagai izin, yang di mana yang dikatakan sebagai proses perizinan. Oke, nah dari sini teman-teman sudah memahami bahwasanya izin ini merupakan produknya, sedangkan perizinan ini adalah prosesnya ataupun kegiatan yang dilakukan. Kegiatan apa? Yaitu kegiatan pemberian legalitas kepada seseorang ataupun badan hukum ataupun subjek hukum lainnya yang diperbolehkan nantinya berdasarkan putusan tersebut. Ini biasanya ada kaitannya juga dengan putusan tata usaha negara. Jadi dalam subjek hukum untuk meminta perizinan tersebut dapat diajukan melalui secara administratifnya. Nah, di sini ada berbagai macam ataupun ragam dari perizinan. Nah, mulai dari bentuk ataupun sifatnya yang memberikan dispensasi, konsesi, ataupun lisensi. Dispensasi ini merupakan tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Misalnya, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb melarang bagi setiap pelaku usaha di bidang tambang, misalnya di bidang tambang, untuk melakukan pertambangan dengan kedalaman sekian meter misalnya. Tapi khusus PTA misalnya, khusus PTA itu diberikan dispensasi atas pertimbangan dan juga syarat-syarat yang memenuhi. Nah, misalnya di daerah tambang tersebut sangat potensial terhadap sumber daya minyaknya. Nah, kemudian dari pemerintah Kabupaten Sumeneb mempertimbangkan adanya potensi tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Sumeneb memberikan izin yang seharusnya tidak diberikan karena ini dapat berbentuk pemberian kesempatan ataupun dispensasi terhadap pemohon terhadap dispensasi itu. Ya, yang awalnya tidak diperbolehkan yang sudah ditetapkan, tapi berdasarkan dispensasi yang diajukan oleh pemberi ataupun pemohon, ya, ini dapat dikeluarkan izin tersebut.
Nah, selanjutnya, bentuk dari perizinan ada juga yang berbentuk konsesi. Nah, konsesi ini merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar. Sehingga pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah ini diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin. Ya, jadi konsesi ini pada hakikatnya ini tidak terlepas dari apa yang disebutkan ataupun dijelaskan dalam teori kewenangan. Ya, ada teori atribusi, ada teori mandat, ada teori delegasi. Dari ketiga teori tersebut, ini nanti yang mana yang akan digunakan dalam memberikan konsesi. Nah, pemerintah untuk memberikan konsesi kepada suatu instansi tertentu, misalnya pemerintah daerah tingkat provinsi memberikan sebuah mandat misalnya kepada instansi tertentu, misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Nah, izin yang berhubungan dengan pekerjaan dalam Dinas Kabupaten Sumeneb itu menjadi awalnya ini merupakan tugas pemerintah tugas pemerintah daerah provinsi. Namun karena adanya konsesi ini menjadi tanggung jawab dari instansi yang diberikan konsesi itu. Nah, tergantung nanti menggunakan mandat, delegasi, ataupun atribusi. Nah, beda halnya dengan atribusi yang memang atribusi ini adalah pemberian kewenangan yang diberikan kepada suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang memang sudah diatur sebelumnya. Beda halnya dengan delegasi ataupun mandat. Ya, nanti kita akan pelajari juga tentang teori-teori kewenangan terkait pemberian izin ini. Karena perlu kita ketahui bersama juga, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah terjun ataupun bekerja di beberapa instansi di Kabupaten Sumeneb ataupun di luar Sumeneb, mungkin ini sudah tidak asing lagi atas pemberian izin ini. Nah, pemberian izin ini tidak terlepas pula dari apa yang dikatakan sebagai alat negara. Nah, jadi pihak-pihak yang memang diberikan kuasa oleh undang-undang. Nah, jadi pihak-pihak yang memang diberikan kuasa penuh oleh undang-undang berdasarkan atribusi itu, nah ini dapat mengeluarkan izin. Nah, tentunya izin yang diberikan ini tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang telah tertuang di dalam hukum administrasi negara. Nah, misalnya perbuatan sewenang-wenang, pemberian izin kepada pihak-pihak tertentu yang dirasa dapat menguntungkan diri dan kelompoknya. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi prinsip-prinsip seperti ini juga harus ditekankan khususnya kepada alat-alat negara itu dalam hal ini adalah para pemberi izin itu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengeluarkan izin. Nah, selanjutnya ragam dari perizinan ataupun bentuk-bentuk dari perizinan ini selanjutnya adalah lisensi. Nah, lisensi ini merupakan izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Pernah ya mendengarkan lisens ya? Izin ini memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin yang istimewa. Nah, keistimewaan ini diberikan secara langsung oleh pemerintah, ya, baik itu pemerintah daerah tingkat kabupaten, pemerintah daerah tingkat provinsi, ataupun pemerintah di tingkat pusat. Nah, di sini lisensi ini hanya khusus diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang menjalankan di bidang usaha yang telah ditentukan juga, dan ini adalah izin yang berbentuk istimewa. Nah, contohnya misalnya seperti ini, di bidang perbankan. Mungkin di sini ada teman-teman yang memang sudah menjadi tenaga kerja di bidang perbankan. Nah, ini mungkin bisa sambil dipahami dan juga sambil dipelajari bahwa misalnya nanti untuk mendirikan suatu lembaga keuangan, contohnya perbankan. Nah, lembaga keuangan berbentuk bank ini tentunya diberikan lisensi, adalah izin khusus ataupun izin istimewa yang diberikan pemerintah untuk memperkenankan perusahaan tersebut menjalankan suatu perusahaan.
Nah, perusahaan ini berjalan di bidang keuangan. Ya, di bidang keuangan. Nah, itu adalah salah satu contoh ataupun bentuk dari lisensi yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga keuangan bank. Ada juga lembaga keuangan non-bank. Ya, misalnya koperasi dan lain sebagainya. Ini perlu ya adanya lisensi. Jadi tidak semua bidang usaha dapat mendapatkan lisensi. Jadi ada bidang usaha ataupun yang bergerak di bidang tertentu, tapi ini perlu memenuhi syarat-syarat ataupun indikator tertentu yang memang diatur di dalam suatu perizinan. Nah, selanjutnya di sini juga ada tentang dasar dan juga konsep dalam pemberian izin. Jadi, untuk keabsahan suatu izin, ya, untuk keabsahan suatu izin, tidak serta-merta izin itu dapat dikeluarkan. Ya, perlu beberapa prosedur. Mulai dari ini ada yang dikatakan sebagai wewenang. Seperti yang tadi saya katakan, ada teori kewenangan. Ini, wewenang ini tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yang telah diamanatkan oleh undang-undang, ini merupakan wewenang kewenangan atributif. Dan pertanggungjawabannya itu kepada pemerintah suatu negara. Selanjutnya ada juga substansinya, ataupun isi atau materi dari izin yang diajukan. Nah, misalnya substansinya itu adalah perusahaan di bidang industri. Nah, perusahaan di bidang industri ini menggunakan beberapa bahan yang berbahaya. Nah, apabila perusahaan ini menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, lalu substansi dari pengajuan izin tersebut sebenarnya memenuhi. Karena apa? Misalnya seperti ini, contohnya di bidang medis. Nah, kita dalam memproduksi suatu obat-obatan itu tidak akan terlepas misalnya dari contohnya saja obat bius. Nah, dalam kandungan-kandungan obat bius ini ada kandungan yang menyebabkan ataupun sifat relaksasi. Sifat relaksasi ini yang kemudian terlalu over ataupun terlalu tinggi kadarnya ataupun dosisnya ini dapat membatalkan atau tidak diberikan izin tersebut. Nah, misalnya substansi itu mengatakan bahwa harus ada unsur-unsur yang memang tidak dilarang oleh undang-undang, tapi di dalam memproduksi obat-obatan itu kan ada pereda rasa nyeri, ya. Pereda rasa nyeri ini tentunya adalah obat-obatan, misalnya salah satu unsur dari narkotika. Nah, ada yang seperti ini. Ada perusahaan di bidang medis ataupun perusahaan di bidang obat-obatan yang memang memproduksi obat yang menghilangkan pereda nyeri itu. Nah, untuk menghilangkan pereda nyeri ini ada kandungan-kandungan narkotikanya, tapi dalam dosis yang memang diperbolehkan di dunia kesehatan. Nah, substansi yang seperti ini tidak boleh ditinggalkan oleh para pelaku usaha ketika akan melakukan ataupun mengajukan perizinan itu. Nah, memang ada standarnya. Nah, tidak boleh dalam melakukan pengajuan ataupun izin tersebut itu dilakukan hanya berdasarkan spesifikasi tertentu berdasarkan diri sendiri. Harus sesuai dengan apa yang memang diatur dan sudah ditetapkan oleh peraturan tentang pemberian izin. Nah, selanjutnya ada juga prosedur. Nah, setelah kita keabsahan suatu izin itu harus memenuhi asas wewenang, harus memenuhi asas substansinya ataupun asas materinya, ya. Kita juga harus memenuhi asas prosedurnya. Nah, permohonan ini merupakan suatu persiapan dan juga peran serta masyarakat atau insprak. Pemberian keputusan ini merupakan susunan keputusan. Jadi prosedur ini harus dilalui oleh para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin. Nah, permohonan izin ini tidak boleh terlepas dari peran serta masyarakat. Kenapa masyarakat di sini juga dilibatkan? Kenapa masyarakat ini kan masyarakat hanya bersifat konsumtif, ya, tidak produktif.
yang bersifat produktif adalah perusahaan itu sendiri. Tapi kenapa pemerintah ini memegang peran yang sangat penting, yaitu Insprak itu sendiri? Nah, karena di sini masyarakat juga akan menerima dampaknya. Ya, misalnya dulu mungkin kita pernah mempelajari tentang hukum lingkungan, di situ ada peran serta masyarakat dalam mengelola ataupun menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini juga perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi ataupun para pelaku usaha yang ingin mengajukan izin berusahanya itu tidak terlepas dari tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya terhadap apa? Terhadap yang ditimbulkan. Yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang akan dikerjakan di suatu saat. Nah, hal-hal ini dampaknya itu yang merasakan siapa? Masyarakat. Nah, misalnya dampak sosialnya, dampak secara ekologisnya, kita juga dapat merasakan itu. Misalnya tidak usah jauh-jauh, adanya perusahaan tambang mineral dan batu bara di Saronggi, di Tanjung misalnya. Itu yang merasakan dampaknya siapa? Masyarakat sekitar. Yang akan menerima konsekuensinya alam itu sendiri. Nah, makanya di sini perlu prosedur yang memang harus dilalui step by step oleh para pemohon izin. Karena tidak terlepas dari itu, misalnya kita akan mengajukan permohonan usaha di bidang pertambangan. Nah, di sini ada juga RPPLH yang harus dipenuhi. Apakah di sini ada kontrak karya antara pemerintah dengan para pelaku usaha itu? Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam melakukan usaha pertambangan itu harus ada kontrak karya, tidak boleh dilakukan oleh perorangan meskipun itu di atas tanah hak milik. Nah, jadi kontrak karya ini kan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antara pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten atau kota, baik itu juga pemerintah daerah tingkat provinsi, yang dilakukan kerjasama dengan suatu organisasi atau badan tertentu. Nah, di sini ketika suatu kontrak karya sudah dilegalkan, sudah dilakukan, kemudian prosedurnya yang cacat. Kenapa saya bilang cacat? Ketika mengeluarkan izin tersebut, ini tidak memenuhi prosedur yang seharusnya. Nah, makanya hal ini tidak boleh dilakukan karena ini akan berkaitan dengan keabsahan suatu izin tersebut. Nah, izin tersebut nantinya dapat ditarik ataupun dapat dibatalkan. Ya, izin tersebut dapat dibatalkan ketika terjadi suatu peristiwa, contohnya kerusakan alam, lalu perubahan ekosistem di daerah tersebut, lalu dampaknya terhadap masyarakat. Ini dapat dilakukan suatu gugatan bersama, misalnya class action. Nah, kenapa class action? Karena yang merasakan ini orang banyak, bukan hanya satu orang. Yang merasakan kerugian ini siapa? Orang banyak. Makanya dilakukan class action. Ya, di sini prosedur di sini misalnya ada beberapa prosedur yang tidak memenuhi. Ini dapat dibatalkan keabsahannya ataupun ini dapat diajukan permohonan kepada tata usaha negara terkait pencabutan izin beroperasi dari pertambangan tersebut misalnya. Nah, di sini teman-teman juga sudah memiliki cara pandang bahwa di dalam memberikan suatu izin tidak hanya cukup berdasarkan izin dikeluarkannya izin tersebut. Karena apa? Izin tersebut dapat ditarik, izin tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan apa? Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, permohonan ini dapat diajukan ketika sudah dirasakan hal-hal yang bersifat merugikan. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau misalnya suatu pemerintah di suatu daerah tertentu, misalnya jangan di Kabupaten Sumeneb lah, suatu pemerintah di kabupaten ataupun daerah tertentu, dia itu bersifat sewenang-wenang. Karena apa? Karena dia itu sudah merasa bahwa dirinya itu berwenang dalam mengeluarkan izin. Jadi tanpa melihat substansinya, tanpa melihat ataupun tanpa memperhatikan prosedur yang sudah dilalui oleh perusahaan tersebut, serta-merta dia mengeluarkan izin atas dasar kewenangan yang telah diberikan itu.
Nah, perbuatan yang seperti ini juga dapat dilakukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara. Jadi pemerintah dalam menggunakan izin ini sebagai sarana yuridis untuk mengatur ataupun mengendalikan perilaku ataupun tingkah laku di dalam suatu masyarakat, dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi sebagai tindakan pemerintah, izin yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara ini harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena ini nanti sifatnya adalah legitimasi dalam menerbitkan izin. Nah, izin ini diberikan tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya saja di bidang tambang, contohnya di bidang perbankan, lisensi. Nah, di sini kita juga sama-sama mengetahui sudah ya di mana letak perbedaan antara izin dengan perizinan. Kemudian teman-teman di sini juga sudah bisa berpandang secara jauh bahwa yang namanya untuk mendapatkan suatu izin itu tidak hanya selesai sampai di situ. Karena ada proses selanjutnya setelah izin itu keluar. Apa proses selanjutnya atau apa yang harus dipenuhi? Nah, ini akan ada unsur ataupun ada perbuatan hukum yang kemudian ini diawasi, bersifat kontinu, terus-menerus. Nah, hal-hal yang diawasi ini adalah apabila kegiatan usaha tersebut berada dalam ruang lingkup izin yang telah diberikan. Contohnya misalnya seperti ini. Yang tadi misalnya saya ya di sini punya suatu usaha di bidang kuliner. Saya membuka rumah makan, membuka restoran, ya, membuka restoran. Kemudian saya sudah mendapatkan izin tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya tidak konsisten. Saya tidak konsisten berada pada ruang lingkup rumah makan itu. Tapi saya beralih kepada misalnya izin dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan pinjam-meminjam, ataupun nanti itu dapat memberikan pinjaman keuangan. Ini sudah berbeda. Nah, jasa-jasa peminjam keuangan ini yang di misalnya saya yang mengelola berkedok rumah makan, itu nanti sudah keluar dari substansi atau materi dari izin yang saya ajukan. Maka izin tersebut dapat ditarik ataupun dianggap tidak legal. Izin yang saya sudah dapatkan itu karena kegiatan usaha saya sudah tidak berdasarkan atas materi yang telah saya ajukan pada permohonan izin di awal. Nah, jadi sifat ini, sifat mengatur, sifat mengontrol, dan juga sifat penegakan hukum dari pemberian izin ini juga terdapat di dalam konsep dalam pemberian izin. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya membahas lebih jauh terkait sifat dari perizinan. Mungkin ada teman-teman yang ingin disampaikan ataupun ini ada unek-unek yang sebenarnya ingin diutarakan oleh teman-teman terkait perizinan di Kabupaten Sumeneb misalnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman dalam mengurus izin yang tidak mengenakan atau ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, Mbak Evi mau sharing aja ya terkait yang tadi disampaikan. Kedengaran Ya, jelas nggak? siap, sangat jelas sudah siap kan Mbak Afifa. Ya, Mbak Evi kan kita kan ngobrol masalah hukum perizinan ya. Terus untuk di bagian timur, sebenarnya bagian timur itu kan banyak nih yang namanya tambak udang gitu kan ya. Dan yang saya tahu di sana sudah memiliki izin untuk tambaknya. Nah, cuma yang jadi permasalahan limbahnya itu kan kemarin viral banget nih yang limbahnya sampai mengotori pantai Lombang gitu kan ya. Jadi kan apa
dampaknya itu ke pariwisata juga. Mungkin pengunjung itu merasa terganggu dengan adanya tambak. Sebenarnya nggak bermasalah dengan tambaknya, tapi limbahnya itu yang langsung dibuang ke lokasi pantainya gitu kan ya. Nah, dan katanya itu emang sudah tanya, emang ada izinnya di sana. Nah, tapi ketika dicek ya untuk kadar limbahnya itu memang katanya udah diuji lab itu tidak mengandung bahan kimia ataupun tidak bermasalah kayak gitu kan ya. Nah, tapi yang jadi permasalahannya meskipun itu tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, tapi ini apa tetap mengotori iya, terus baunya kan nggak enak, jadi otomatis kan mengganggu kayak gitu kan. Nah, tapi dari pemerintah sendiri kayaknya meskipun sudah memberi izin, nggak ada sanksi ataupun apa ya punishment untuk pelaku tambak tersebut, tapi tetap dibiarkan dengan alasan limbahnya itu tidak ada bahan kimianya yang bisa apa ya berakibat fatal, hanya bau seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Bu Evi. Oke, terima kasih Mbak Afifa. Terima kasih atas masukan ataupun statement yang disampaikan terkait tambak udang yang memang sekarang kita ketahui bersama sudah semakin banyak dan menjamur di Kabupaten Sumeneb. Nah, memang ini terkait izin yang diberikan terhadap pengelola usaha tambak udang tersebut, ini tidak hanya selesai sampai di situ saja. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal barusan, bahwa izin mengelola usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ini merupakan salah satu bentuk ataupun upaya dari pemerintah dalam melakukan pengawasan. Nah, makanya di sini sebelum membuka usaha tersebut dianalisis dulu AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Kita juga harus menyusun RPPLH-nya, rencana pengelolaan pengembangan lingkungan hidupnya. Nah, sebelum kita membuka tambak udang itu, seharusnya kalau misalnya itu sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan atau prosedur yang memang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan, di sini tidak terlepas dari apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PLH. Ada asas-asas yang memang harus kita terapkan secara bersama, baik itu oleh pengelola ataupun oleh pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Nah, di sini kita pastinya juga akan mendapatkan tentang state responsibility ataupun corporate social responsibility-nya. Nah, state responsibility ini merupakan pertanggungjawaban negara. Nah, pertanggungjawaban negara dalam hal ini adalah siapa? Yaitu pemerintah. Siapa? Pemerintah daerah kabupaten atau kota yang telah mengeluarkan izin. Jadi izin lingkungan ini kan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha ataupun kegiatan yang wajib AMDAL dalam rangka perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin atau usaha kegiatan. Nah, ketika izin atau usaha kegiatan ini telah diterbitkan oleh instansi teknis atau melakukan usaha kegiatan tersebut, maka pemerintah di sini juga ikut bertanggung jawab. Tidak hanya korporasi tersebut yang bertanggung jawab. Misalnya apa punishment-nya? Mengembalikan ke kondisi yang semula. Yang semula tanah di situ awalnya subur, kemudian dengan adanya limbah dari kegiatan usaha tambak udang menjadi semakin gersang ataupun tanahnya semakin tidak produktif untuk dilakukan kegiatan pertanian di daerah itu misalnya, ataupun itu dapat mengotori ataupun mengakibatkan ekosistem air laut di situ semakin berkurang. Nah, tentunya di sini ada juga tanggung jawab negara. Nah, prinsip-prinsip dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup ini juga harus berdasarkan misalnya asas kehati-hatian juga harus diperhatikan, baik oleh semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, ataupun dari masyarakat di sekitar. Asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, ada juga asas keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan. Nah, di sini adalah khususnya untuk keberlanjutan. Keberlanjutan siapa sebenarnya yang berkepentingan di sini? Keberlanjutan lingkungan hidupnya. Karena pada hakikatnya kita yang berbasis
untuk meningkatkan perekonomian, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di suatu desa ataupun di suatu daerah, itu tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan yang berkelanjutan ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip dalam environmental itu ataupun lingkungan hidup itu. Jadi perlu ya kearifan lokal di sini. Nah, makanya pemberian izin itu tidak selesai sampai di situ. Misalnya di sini harus ada mulai dari perencanaannya harus dilakukan, pemanfaatannya, pengendaliannya, pemeliharaannya, sampai pada pengawasan dan juga penegakan hukum jika nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup misalnya. Nah, makanya di sini saya bilang yang namanya izin itu dapat tidak legal lagi, tidak berlaku lagi terhadap pemberian izin pengelolaan usaha ketika hal-hal tersebut misalnya sudah tidak ataupun izin tersebut diberikan berdasarkan wewenang pihak tertentu saja dengan tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang memang seharusnya dilalui. Misalnya, saya contohkan tadi yang Mbak Iva contohkan adalah tambak udang. Nah, tambak udang ini sudah mendapatkan izin. Kita cross-check dulu, apakah izin tersebut dikeluarkan sudah berdasarkan pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Kalau misalnya perizinan tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangan dari salah satu oknum pemerintahan yang memang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin tanpa melihat prosedur yang telah dilalui itu, maka itu dapat tidak sah. Jadi keabsahannya ini perlu dipertanyakan lagi. Nah, ketika ini tidak memenuhi prosedur, apa yang akan diakibatkan? Pencemaran. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu kemudian ketika itu sudah tidak sesuai prosedur, apa? Maka tidak ada yang namanya perencanaan, tidak ada yang namanya pemeliharaan, tidak ada yang namanya pengawasan. Kalau itu dikeluarkan, kalau izin itu dikeluarkan hanya atas dasar kewenangan suatu pihak saja. Nah, misalnya ada perilaku atau suatu tindakan yang melanggar hukum di dalam mendapatkan izin itu karena adanya kewenangan itu. Nah, yang kedua, tadi seperti yang saya sudah katakan, tidak sesuai dengan substansinya, tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan atau apa yang dikelola dari usaha korporasi itu. Misalnya dia mengajukan tentang usaha pertambangan, tapi dia mengelolanya tambak udang. Kan nggak sesuai substansinya. Nah, di sini ini dapat juga di cross-check lebih dalam lagi terkait izin yang memang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah yang berkepentingan di situ. Nah, itu mungkin Mbak Iva yang sampaikan lagi. Halo, Mbak Iva. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang disampaikan lagi, tidak apa-apa, atau... Halo, Pak. Ya, silahkan Mas Hudayfi. Ya, ini juga saya mau sharing juga. Oke, silakan Mas. Terkait dengan soal perizinan, kalau misalkan ada masyarakat atau individu yang mau mendirikan usaha, kemudian sesuai dengan SOP, apa yang dikatakan Bu Evi tadi terkait dengan wewenang, substansi, dan prosedural. Namun dalam usaha itu si masyarakat ini, si individu ini sudah mengantongi surat izin sesuai dengan SOP. Cuman dalam perjalanan apa yang ditugaskan oleh pemerintah terkait dengan perizinan itu tidak konsisten dalam menjalankan usahanya, baik dari sisi amdalnya, apa yang sudah ada di surat perizinan itu. Kira-kira dalam hal itu izinnya itu bisa batal demi hukum tidak, Pak? Ataupun bisa ilegal dan itu bisa dibubarkan oleh pihak yang berwenang untuk tidak bisa meneruskan usahanya gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Hudayfi pertanyaannya. Saya langsung tanggapi ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya perizinan ini adalah merupakan produk hukum administrasi negara. Nah, produk hukum administrasi negara ini hanya dapat diselesaikan melalui penyelesaian berdasarkan keputusan tata usaha negara. Kalau misalnya
perizinan yang telah dikeluarkan tersebut bertentangan dengan asas-asas lingkungan hidup misalnya, dan ini menyebabkan kerugian banyak orang, maka ini pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang merasa dirugikan karena adanya izin tersebut, maka pihak tersebut dapat melakukan permohonan. Permohonan apa? Permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, ini tidak hanya pemerintah ataupun pemerintah yang memang berwenang mengeluarkan izin tersebut yang dapat menarik kembali, tidak hanya itu. Maka masyarakat secara general, masyarakat yang memang merasakan kerugian atas terbitnya izin tersebut itu dapat melakukan permohonan pembatalan izin terhadap suatu korporasi ataupun terhadap suatu kegiatan usaha. Misalnya seperti yang Mas Hodaifi contohkan barusan, substansinya tidak sesuai. Lalu ini juga tidak ataupun tidak mencerminkan sifat-sifat pengelolaan lingkungan hidup yang baik ataupun yang konservatif. Nah, ini juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan itu melalui gugatan tata usaha negara. Nah, sifat-sifat ini tidak berlaku mutlak. Artinya, legalitas yang didapatkan dari dikeluarkannya izin tersebut itu tidak berlaku mutlak bagi para pelaku usaha yang mendapatkan izin itu. Tidak berlaku mutlak adalah izin tersebut dapat kapanpun batal, kapanpun tidak berlaku. Ketika ada beberapa yang dirasa keabsahannya itu tidak sah. Ada 3 hal. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada 3 hal keabsahan yang menentukan kedudukan dari izin tersebut di dalam hukum. Nah, mulai dari wewenangnya, substansinya, dan juga prosedurnya. Di sini harus tetap diperhatikan. Ketika suatu masyarakat sudah merasakan hal ini merugikan dirinya, hal ini merugikan banyak orang dan menyebabkan wabah misalnya, menyebabkan perubahan iklim, misalnya di daerah itu, di daerah tambang ataupun tambak udang yang dicontohkan oleh Mbak Afifah itu menyebabkan kondisi alam yang semakin rusak. Nah, ini yang merasakan siapa? Tidak hanya masyarakat di daerah sekitar, tapi orang banyak juga. Nah, maka ini dapat dilakukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan ataupun dicabut izin tersebut. Seperti itu ya, Mas Hodaifi. Ada yang disampaikan lagi? Ibu, mohon bertanya. Iya, Mbak siapa? Saya Himayatul Amanah, Ibu, dari kelas B. Mohon izin bertanya, Ibu. Himayatul Amanah. Oh ya, silakan, Mbak. Tadi di ragam perizinan ada yang namanya dispensasi kan, Ibu, di mana izin tersebut diberikan berupa tindakan pemerintah yang menyebabkan satu peraturan perundang-undangan tidak berlaku. Yang mau saya tanyakan, Ibu, aspek-aspek apa yang dilihat dalam pemberian izin tersebut? Sedangkan izin itu diberikan tidak terlepas dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti ada di asas substansi ya, Ibu. Nanti perizinan tersebut itu atau outputnya itu berlandaskan apa gitu, Ibu? Kayak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan dispensasi tersebut itu berlandaskan pengaturan apa itu, Ibu? Sedangkan kan di asas substansi itu di keabsahan pemberian izin sudah jelas di situ ada asas substansi yang dimana pemberian izin tersebut dapat diberikan apabila substansi dari pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Ibu. Nah, terus yang saya ini yang mau saya tanyakan, nanti pemberian izin tersebut atau outputnya dari izin tersebut itu berlandaskan pengaturan apa, Ibu? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Himayatul Amanah. Jadi di sini Iya, Mbak Ibu. Himayatul Amanah ini menanyakan tentang pengaturan ataupun dasar dari diberikannya suatu izin tersebut. Ini apa saja yang menjadi landasan dikeluarkannya suatu izin tertentu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Izin ini diberikan harus ataupun telah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ini ada persyaratan secara administratifnya. Yang kedua, ini ada persyaratan secara yuridis.
Yang ketiga, ada persyaratan secara teknis. Dan yang keempat, ada persyaratan waktu. Nah, dari keempat persyaratan ini harus dipenuhi ketika izin itu telah dirasakan telah memenuhi. Nah, misalnya persyaratan administratifnya. Nah, persyaratan administratifnya misalnya mulai dari dipenuhinya unsur-unsur AMDAL-nya, lalu dipenuhi RPPLH-nya, kemudian persyaratan yuridis. Nah, persyaratan yuridis ini, nah contohnya persyaratan yuridis ini adalah yang tadi tidak bertentangan dengan asas-asas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup misalnya. Yang tadi contohnya asas ekoregien, asas keseimbangan, asas keadilan, asas konservatif, dan lain sebagainya itu. Nah, itu adalah merupakan persyaratan secara hukum yang memang tidak boleh ditanggalkan dalam melakukan ataupun mengajukan permohonan izin. Selanjutnya, persyaratan secara teknis. Nah, teknisnya bagaimana di lapangan? Nah, ketika teknis, salah satu teknisnya. Teknis ini kan merupakan cara kerjanya ya. Cara kerja di lapangan ataupun di dalam instansi pemberi izin tersebut ketika ingin mengeluarkan izin. Nah, pada teknisnya, misalnya dalam prosedurnya itu harus memenuhi apa namanya, syarat administratifnya, syarat yuridisnya, syarat teknisnya itu harus telah dipenuhi. Nah, syarat teknisnya ini tidak boleh misalnya harus mendapatkan izin dari pemerintah desa setempat, ya, harus mendapatkan persetujuan dari daerah setempat ataupun mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan. Nah, hal-hal yang seperti ini secara teknis memang harus dipenuhi. Nah, selain itu persyaratan waktunya. Nah, persyaratan waktu di sini ini misalnya terkait izin wajib itu diterbitkan paling lama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada batas waktunya, persyaratan waktu dan juga biaya ini. Misalnya dalam hal pemberian izin ini, apabila telah melampaui batas, maka penerbitan izin ini yang ditentukan adalah permohonan izin dianggap ditolak. Nah, ada teori fiktif negatif. Nah, teori fiktif negatif ini di dalam melakukan permohonan izin, ini dikatakan sebagai teori fiktif negatif adalah apabila suatu subjek hukum ataupun seorang pemohon melakukan permohonan untuk penerbitan izin dan itu tidak dijawab, maka keadaan diam dari pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin itu adalah bersifat penolakan. Nah, artinya ketika pemerintah tidak menjawab permohonan izin tersebut, maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Itulah yang dikatakan sebagai teori fiktif negatif. Nah, ketika suatu perusahaan, suatu pelaku usaha ingin memohon perizinan atas dikelolanya suatu usaha, maka ini tidak boleh ditinggalkan persyaratan-persyaratan itu, mulai dari persyaratan administratif, persyaratan secara yuridisnya, persyaratan teknis, persyaratan waktu. Nah, di sini persyaratan-persyaratan itu harus berdasarkan bidang-bidang tertentu. Nah, misalnya di bidang pertambangan, apa saja yang dipersyaratkan di dalam ruang lingkup pengelolaan usaha pertambangan? Misalnya harus jauh dari pemukiman, lalu dalamnya yang ataupun dalam harus berapa meter. Nah, harus dilakukan analisis dampak lingkungannya. Itu kalau di bidang pertambangan. Beda halnya di bidang perbankan, apa saja? Harus ada ininya, harus ada manajernya dan lain sebagainya. Nah, maka persyaratan-persyaratan ini yang sesuai secara yuridis memang telah ditetapkan sesuai skop masing-masing. Ini beda-beda, Mbak. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah pertambangan, itu beda lagi. Berbicara masalah pengelolaan konservasi bahari, itu beda lagi. Berbicara tentang pemberian ataupun pengelolaan di bidang keuangan, itu beda lagi di OJK misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan oleh para pembuat ataupun pembuat izin tersebut. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Himayatul
Mbak Himayatul menanyakan, kita melihat dasarnya di mana, Ibu? Kita berdasarkan apa nanti? Nah, berdasarkan pada substansi itu. Kalau misalnya kita mengajukan permohonan izin mengajukan permohonan izin atas kegiatan usaha pertambangan, itu harus berdasarkan undang-undang Minerba misalnya. Kalau kita membuka usaha di bidang keuangan dan jasa, itu harus sesuai dengan perbankan misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang berbeda. Nah, tapi satu yang menjadi subsistem di sini adalah pemberian izin. Nah, ketika pemberian izin seperti yang tadi disampaikan bahwa dari ragam izin tersebut ada yang dikatakan sebagai dispensasi, ada yang dikatakan sebagai lisensi, ada yang dikatakan sebagai konsesi, ini hanyalah bentuknya ataupun jenisnya. Nah, ketika dispensasi tadi saya juga sempat mencontohkan, misalnya dispensasi ini seperti ini di bidang pertambangan. Kita melakukan pengeboran tanah sedalam berapa ribu kaki misalnya. Kemudian ketika dianalisis ini masih memungkinkan secara dampak lingkungannya, masih memungkinkan karena ini merupakan daerah yang potensial terhadap minyak bumi dan gas batu bara itu. Nah, kemudian ini diperbolehkan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Minerba, mineral batu bara, pertambangan mineral dan batu bara, ini tidak boleh kalau misalnya sudah melewati batas ataupun melewati batas kedalaman dari pengerukan tanah itu. Nah, karena adanya ataupun diberikan dispensasi itu, maka ini diperbolehkan. Nah, hal-hal yang awalnya tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena adanya dispensasi ini, dari ragam perizinan ini jadi diperbolehkan. Dan mereka memiliki legal standing dalam melakukan pengerukan sedalam yang telah ditetapkan itu. Nah, seperti itu ya, Mbak Himayatul Amanah. Kemudian, Iya, baik Ibu, terima tadi kasih. ada yang raise hand juga sepertinya. Tadi sepertinya Nindi ya raise hand ya. Silahkan Nindi kalau misalnya ada yang disampaikan. Halo. Halo Nindi, tadi raise hand, boleh silahkan langsung open mic untuk sampaikan pendapatnya ataupun pertanyaan-pertanyaan. Hujan makin deras. Oke, yang hujan, sabar ya. Sebenarnya di sini juga hujan, tapi alhamdulillah kegiatan perkuliahan ini masih tetap terus berlangsung meskipun kita dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan sekarang. Nah, karena ini merupakan hak teman-teman juga untuk mendapatkan materi, dan ini juga merupakan kewajiban saya untuk menyampaikan materi ini. Jadi saya rasa ini adalah suatu perbuatan yang harus mendapatkan timbal balik. Teman-teman berhak mendapatkan materi ini, saya juga berkewajiban untuk menyampaikan materi ini. Nah, baik, kalau misalnya tidak ada yang disampaikan lagi, saya lanjutkan dulu sampai akhir slide ini. Ya, nggak apa-apa ya. Kita sedikit lagi, sebentar lagi kita selesai. Oke, nah kita menginjak pada sifat dari perizinan. Nah, sifat dari perizinan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada izin ini bersifat bebas, bersifat terikat, bersifat menguntungkan, bersifat memberatkan, bersifat segera berakhir, berlangsung lama, bersifat pribadi, dan bersifat kebendaan. Nah, dari sifat-sifat ini, dari sifat-sifat perizinan ini saya jelaskan secara garis besarnya ya. Kalau izin ini bersifat bebas, artinya yang awalnya mereka itu ditetapkan ataupun tidak bebas dalam mengeksplorasi suatu bentuk usaha. Nah, dengan adanya ataupun penerbitan izin ini, maka mereka dalam melakukan kegiatan usaha, misalnya di bidang medis, di bidang pertambangan, di bidang tambak udang, dan lain sebagainya itu, ini akan bersifat bebas bagi kita untuk melakukan usaha dan kita mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, yang kedua, ini akan izin bersifat terikat. Nah, izin bersifat terikat ini artinya ini mengikat antara pemilik
izin tersebut dengan yang mengeluarkan izin. Kenapa ini mengikat di antara keduanya? Karena ini berlaku sifat sebab akibat. Nah, ketika para pemilik izin ini melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan substansinya, nah, maka akibatnya apa? Yang mengeluarkan izin dapat mencabut izinnya, misalnya. Ini mengikat antara satu dengan yang lainnya, dan ini juga mengikat terhadap hukum. Nah, kenapa ini mengikat terhadap hukum? Karena ini merupakan salah satu produk hukum. Produk hukum di bidang administrasi negara yang diberikan kepada para pelaku usaha yang memohon atas izin berusahanya tersebut untuk dapat bersifat bebas. Nah, yang ketiga, ini ada izin yang bersifat menguntungkan. Izin yang bersifat menguntungkan adalah ini bersifat tidak hanya bersifat komersil saja. Nah, bersifat menguntungkan adalah yang pertama, mereka mendapatkan perlindungan secara hukum. Mereka sudah pasti mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, yang kedua, ini dapat bersifat menguntungkan juga. Nah, menguntungkannya dari mana? Dari kebebasan itu, kebebasan untuk beroperasi, kebebasan untuk mengeluarkan apa yang memang sudah selayaknya dilakukan oleh suatu bidang usaha itu. Nah, kemudian ini ada izin yang bersifat memberatkan. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang dikeluarkan itu harus berlandaskan pada apa yang telah dituangkan di dalam skop masing-masing. Nah, contohnya di dalam pertambangan. Mereka ini harus berada dalam skop pertambangan secara konsisten, secara tetap, seterus-menerus sampai usaha tersebut memang tidak beroperasi lagi. Nah, memberatkan yang mana? Yang bersifat memberatkan itu, ketika mereka tidak konsisten dengan apa yang menjadi substansi kegiatan usaha tersebut, ini akan menyebabkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum apa yang nanti yang dapat diterima oleh para pelaku usaha yang memang tidak konsisten itu? Misalnya mereka ditarik ataupun dicabut izin berusahanya. Nah, mereka mendapatkan gugatan secara class action. Nah, itu dapat bersifat memberatkan bagi para pihak yang memohon untuk dikeluarkan izin itu. Yang selanjutnya ada izin yang segera berakhir. Nah, izin yang segera berakhir ini dimaksudkan bahwa di sini ketika para pelaku usaha itu menentukan batas waktunya tersendiri. Nah, misalnya di sini ada izin yang memang khusus dalam kurun waktu tertentu. Nah, izin yang berlangsung lama ataupun izin yang segera berakhir ini berkaitan dengan waktu yang diberikan. Ketika mereka sudah mengajukan izin, misalnya izin dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun mereka akan konsisten di bidang jasa, misalnya jasa, entah itu jasa travel ya dan lain sebagainya. Nah, ini akan berakhir dan atau berlangsung lama itu berdasarkan apa yang telah diajukan. Nah, ada juga izin yang bersifat pribadi. Nah, izin yang bersifat pribadi adalah ini sifatnya pribadi, artinya hanya para pihak yang mengajukan izin yang berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, pihak yang tidak mengajukan izin, ini tidak berlaku atas izin tersebut. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Pihak travel haji, misalnya. Travel haji ini kan merupakan izin di bidang jasa ya. Di bidang jasa. Travel haji, PT, ataupun CVA misalnya, dia itu mengajukan atas nama korporasinya sendiri. Kemudian dia ataupun merekrut ataupun melakukan joint venture dengan usaha travel yang lainnya, maka ini juga tidak akan menjadi kewenangan ataupun perlindungan hukum bagi perusahaan travel yang diajak join itu. Nah, makanya ini hanya bersifat pribadi terhadap dirinya sendiri, terhadap perusahaannya sendiri yang mengajukan dan atas nama perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada izin yang bersifat kebendaan. Nah, izin yang bersifat kebendaan ini pastinya benda yang mana menurut undang-undang ada benda bergerak dan tidak bergerak ya. Ada izin yang bersifat kebendaan itu, ada izin yang memang
yang tidak dapat dilihat, bersifat abstrak. Nah, bersifat kebenaran itu yang dimaksudkan adalah hal yang seperti itu. Kemudian di sini selain kita mempelajari tentang sifat dari perizinan, kita juga akan mempelajari tentang fungsi dan tujuan dari perizinan. Setelah kita mengetahui di mana letak perbedaan antara izin, kita mengetahui di mana sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai perizinan, lalu apa yang dikatakan sebagai izin, ya kita sudah sama-sama mengetahui di awal. Sekarang kita menginjak pada fungsi dan juga tujuan perizinan. Nah, di sini perizinan memiliki beberapa fungsi. Ada 3 fungsi ya. Di sini ada fungsi rekayasa. Yang kedua ada fungsi budgeting. Yang ketiga, ada fungsi reguleran. Ya, dari ketiga macam fungsi dari pemberian izin, ini tidak terlepas dari apa ataupun dari kewenangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemberi ataupun pengeluar izin tersebut. Maka di sini dalam dari 3 fungsi tersebut, nah, dari 3 fungsi perizinan atau dikeluarkannya izin tersebut, misalnya instrumen rekayasa pembangunan pemerintah, budgeting perizinan memiliki fungsi keuangan, reguleran perizinan memiliki fungsi pengaturan. Dari kesemuanya ini, dari fungsi-fungsi ini memang harus menjadi tujuan utama dari pemohon izin ataupun yang mengeluarkan izin. Ya, bisa dipahami. Jadi antara perizinan ini tidak serta-merta para pihak yang memiliki kewenangan itu justru dengan kewenangan yang dimilikinya itu dapat serta-merta mengeluarkan izin yang memang telah dikuasakan ataupun telah dibebankan kepada dirinya. Nah, dari kewenangan mengontrol ini, kewenangan memberikan izin, kewenangan memberikan penegakan hukum ini tidak terlepas dari komponen-komponen yang lain. Misalnya komponen hukumnya, komponen administratifnya, komponen masyarakat juga masuk di situ. Nah, makanya di sini keterkaitan antara semua pihak ini sangat diperlukan. Nah, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita menginjak pada materi yang selanjutnya, silahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang instrumen rekayasa pembangunan pemerintah, ini dapat kita kaitkan atau dapat kita korelasikan kepada pembuatan regulasi dan juga pembuatan kebijakan-kebijakan. Nah, keputusan yang bersifat preventif ini, ya, yang bersifat mencegah ini memberikan dampak ataupun memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan juga kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin ini dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. Kenapa saya bilang menjadi penghambat bagi pembangunan? Contohnya saja seperti ini misalnya. Kalau misalnya di Kabupaten Sumeneb ini banyak investor-investor asing, investor dari dalam negeri yang mau membuka usahanya di bidang pertambangan dan mengeksploitasi Kabupaten Sumeneb, meskipun kita tahu misalnya di Kabupaten Sumeneb ini kaya akan gas misalnya, kaya akan tambang, kaya akan mineral dan juga batu bara mungkin, kaya akan nikel, kaya akan fosfat misalnya. Nah, ketika ini tidak diberikan izin oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota ataupun pemerintah daerah tingkat provinsi tidak dikeluarkan misalnya. Ini juga dapat menghambat pertumbuhan sosial dan juga ekonomi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan bertentangan nih, ya, bertentangan dengan apa yang menjadi landasan dalam pengelolaan dan juga pelestarian lingkungan hidup. Nah, makanya di sini tugas kita adalah membalanskan, menyeimbangkan antara hal-hal yang bersifat secara komersil ini dengan hal-hal yang bersifat konservatif. Ya, instrumen rekayasa pembangunan pemerintah ini. Nah, selanjutnya kita melihat pada
fungsi budgetingnya, fungsi budgeteringnya. Perjanjian ini memiliki fungsi keuangan, fungsi budgeting. Nah, ini merupakan sumber pendapatan bagi negara. Kenapa saya mengatakan ini sumber pendapatan bagi negara? Karena apa? Nah, tentunya kita telah mengetahui bahwa dalam kita melakukan sebuah proses untuk mendapatkan izin, kita juga berkontribusi loh, ya. Kita juga berkontribusi terhadap anggaran APBN, dana APBN itu. Dengan kita mendaftar, dengan kita memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang, bahwasanya dalam melakukan sebuah usaha itu harus mendapatkan izin. Nah, kita juga berkontribusi nih terhadap pendapatan negara, baik dari kegiatan usaha kita ataupun kegiatan kita dalam memperoleh izin itu. Nah, pemberian lisensi dan juga izin kepada masyarakat ini dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara itu mendapatkan kedaulatan dari rakyat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945, ya, di dalam konstitusi itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Nah, ini sudah teramanat, sudah termaktub di dalam UUD 1945. Ini merupakan cita-cita bangsa, cita-cita bersama, bahwa dalam kita melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya alam, ini tidak terlepas dari kerja pemerintah. Kerja pemerintah apa? Dalam melakukan pengelolaan, dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dibebankan oleh undang-undang terhadap pemerintah. Nah, makanya di sini ada yang dikatakan sebagai kewenangan retributif. Nah, karena negara ini mendapatkan kedaulatan dari rakyat, dari yang telah dituangkan di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 itu. Maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi reguleran. Fungsi perizinan untuk memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan atau perilaku masyarakat. Jadi secara umum di sini tujuan dan juga fungsi perizinan adalah untuk atau sebagai sarana atau sebagai media pengendali aktivitas. Pengendali aktivitas siapa? Pengendali aktivitas pemerintahan dalam hal-hal tertentu, di mana ketentuannya ini bersifat ataupun berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Jadi sifat di sini adalah fungsi regulerannya itu nampak. Secara umum adalah tujuan untuk pengaturan tindakan dan juga perilaku masyarakat. Nah, dari ketiga fungsi ini, dari ketiga fungsi yang telah dibahas, ya, mulai dari fungsi instrumentalnya, dan juga fungsi budgetingnya, dan juga ada fungsi regulerannya. Nah, ini merupakan hal yang sangat fundamental. Hal yang sangat fundamental dari diterbitkannya suatu izin. Kenapa sih izin ini perlu dikeluarkan, ataupun kenapa sih izin ini harus dipenuhi oleh para pelaku usaha? Mengingat tiga fungsi ini, maka apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang 1945 ayat 33 pasal 33 ayat 3 itu memang harus secara yuridis ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan tiga fungsi ini. Nah, kita sekarang sudah menginjak pada tujuan nih, ya, tujuan sistem dari perizinan. Nah, tujuan sistem perizinan ini yang pertama adanya suatu kepastian hukum. Tadi saya sudah sempat mengolah sedikit atau menyinggung sedikit ya. Adanya kepastian hukum. Kepastian hukum bagi siapa sih? Kepastian hukum tentunya ini didapatkan bagi para pelaku usaha dan juga perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum ini tidak hanya bagi para pelaku usaha, tapi juga kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga dapat mendapatkan dampaknya. Masyarakat juga dapat mendapatkan dampaknya dari aktivitas perekonomian ataupun aktivitas
kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi-korporasi itu. Nah, selanjutnya ada juga tujuan ini juga adalah untuk mengendalikan, ya, mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya ada juga yang bersifat instrumen rekayasa. Nah, di instrumen rekayasa ini ada kalanya pemerintah itu tidak boleh mengeluarkan izin serta-merta kalau misalnya itu sudah memenuhi, tapi ini apa namanya, menyalahi ataupun sudah tidak berasaskan konservatif, sudah tidak berlandaskan asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini juga dapat dikendalikan. Nah, dikendalikannya melalui apa? Ya, pastinya dengan melalui pemberian izin ini. Ketika dirasa di Kabupaten Sumeneb sudah semakin banyak eksploitasi terhadap sumber daya alamnya, mulai dari tambangnya, itu tidak dapat dikeluarkan izin lagi ketika ini sudah mencapai ataupun overload ya. Jadi sifat mencegah yang seperti ini yang dimaksud dalam pemberian izin. Dan juga di sini ada keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu. Nah, ini yang saya maksud. Nah, keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, misalnya di masyarakat pesisir pantai, untuk melindungi sumber daya hayatinya, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan izin tambak udang di daerah dekat sekitar pantai, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dari perizinan itu sebenarnya. Selain untuk memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha, ini juga bersifat secara universal ya pemberian izin itu. Nah, ini juga akan berkorelasi terhadap pertanggungjawaban nantinya dan juga penegakan hukumnya. Nah, selanjutnya ada perizinan terhadap pemerataan distribusi barang-barang tertentu, pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan juga aktivitas di mana pengurusan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, tidak terlepas dari 3 aspek yang tadi tentang keabsahan dalam memberikan izin, mulai dari wewenang, substansinya, dan juga prosedurnya. Ya. Nah, di sini sebagai suatu alat. Nah, di sini kan saya sudah katakan, di sini izin ini sebagai tools, sebagai sarana, sebagai media yang berfungsi sebagai titik instrumen untuk mengarahkan tindakan dan juga perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan masyarakat yang bergerak di bidang usaha. Nah, perekayasaan dan juga perancangan masyarakat yang adil dan makmur itu izin itu dapat dijadikan sebagai fungsi dalam menertibkan masyarakat. Nah, kalau misalnya ini dirasa masyarakat, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota dirasa menghambat pertumbuhan perekonomian dan juga menghambat pembangunan, ini tidak serta-merta kita dapat menjudgment bahwa pemerintah itu demikian, tidak menghendaki adanya pembangunan di suatu daerah. Nah, pemerintah juga memikirkan daya ambangnya, batas ambangnya berapa. Kalau misalnya ini semakin banyak dieksploitasi, maka apa yang nanti akan dirasakan? Dampaknya terhadap lingkungan, untuk masa yang akan datang, untuk masa yang berkelanjutan yang sepanjang-panjangnya di masa depan. Nah, makanya di sini dengan dikeluarkannya izin, dengan diberikannya izin, ini akan memiliki fungsi untuk menertibkan masyarakat. Tidak boleh ya kalau misalnya nih, seperti yang dicontohkan Mbak Afifah tadi, di daerah Lombang, di daerah Slopeng, itu semakin banyak tambak udang. Baik itu yang dikelola oleh pribadi ataupun dikelola oleh suatu korporasi. Semakin menjamurnya usaha tambak di situ, tambak udang ataupun tambak ikan yang lain di daerah itu yang menghasilkan limbah, ya. Limbah ini yang dikatakan limbah otomatis berbahaya kan? Nggak ada limbah yang tidak berbahaya. Yang dikatakan limbah adalah unsur yang membahayakan. Nah, kemudian ini dengan adanya izin, ini dapat menertibkan kegiatan masyarakat yang bisa dibilang ini semakin menjamur misalnya. Makanya di sini pemerintah juga berperan terhadap sukses atau tidaknya melakukan keseimbangan antara peruntukan dan juga yang memang dikonsepsikan oleh undang-undang.
Nah, jadi tujuan perizinan ini juga dapat dilihat dari sisi masyarakatnya dan juga dari sisi pemerintahnya. Nah, dari sini materi kita yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita pelajari bersama, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman atau ada yang ingin didiskusikan terkait materi perizinan ini. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak Nindi. Ya, dalam mengajukan suatu izin kan ya Ibu, apalagi tentang penataan ruang yang ada di daerah. Tentunya kan yang mengajukan ini ingin memanfaatkan ruang-ruang yang ada di daerah itu agar lebih bermanfaat juga untuk masyarakat. Dan mungkin juga ke pemerintahnya ada timbal balik yang baik ya Ibu. Nah, apabila dalam pengajuan perizinan itu dirasa kurang oleh pemerintah, namun dari semua aspek sudah mencakup syarat-syarat untuk mengajukan itu dari si pengajunya ini, langkah apa yang harus diambil pengaju perizinannya ini, Ibu? Karena kan kalau dilihat dari manfaat juga sama-sama kena, sama-sama dapat imbas yang baik ya Ibu. Tapi masih sama pemerintah masih ada yang dirasa kurang gitu. Nah, itu gimana, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nindi, menjawab pertanyaan ataupun kegelisahan yang disampaikan oleh Mbak Nindi barusan. Tentunya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah apa yang telah diamanatkan kepada pemerintah. Pemerintah ini memegang kekuasaan yang sebesar-besarnya dalam mengelola sumber daya alam. Nah, tentunya di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini ada beberapa kawasan. Nah, ada juga yang dinamakan dengan kawasan pedesaan, kawasan lindung, kawasan industri, ada juga kawasan metropolis, ada kawasan yang lainnya yang memang kawasan hijau. Nah, kawasan-kawasan ini yang berwenang untuk menentukan ataupun peruntukan diperbolehkan atau tidaknya itu adalah pemerintah. Boleh masyarakat itu mengajukan misalnya, contohnya aja seperti ini, misalnya di daerah Bluto, bukan deh, di daerah Bluto misalnya di Desa Lobuk misalnya. Di situ kan ada masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini merasa ini sangat potensial untuk dijadikan sebagai daerah wisata, misalnya. Boleh masyarakat di situ mengajukan permohonan, misalnya untuk dijadikan sebagai daerah wisata bahari ataupun wisata pantai misalnya. Kemudian ketika masyarakat itu merasa bahwa itu sudah memenuhi prosedur, memenuhi persyaratan di bidang itu, kemudian pemerintah tidak memperbolehkan dengan tidak menerbitkan izin itu, maka ini yang harus dilakukan analisis adalah ini kan sebenarnya pemerintah yang mengetahui kadar kemampuan ataupun keseimbangan di daerah itu. Kalau misalnya di daerah itu, saya mungkin pernah ya jalan-jalan ke Lobuk. Sekarang di daerah Lobuk itu sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh korporasi, tapi tidak berbasis konservatif. Artinya di sana ada perusahaan yang mengelola di bidang batok kelapa, ataupun di sana juga ada gas. Nah, ini yang kemudian apabila mau dijadikan kawasan apa tadi? Mau dijadikan kawasan pariwisata. Nah, kalau mau dijadikan kawasan pariwisata, ini keseimbangannya di mana? Nah, analisis yang seperti ini sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu, harus di cross check terlebih dahulu.
Nah, boleh kita mengajukan atas, mungkin mereka memiliki budayanya dengan adanya petik laut ya. Kita tahu di sana juga ada petik laut, dengan adanya budaya kebudayaan di situ. Mungkin itu mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh ciri khas dari Desa Lobuk, bahwa di Desa Lobuk ini punya petik laut misalnya. Nah, kemudian ini dapat membantu perekonomian di daerah Lobuk dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian untuk pemasok dana di Kabupaten Sumeneb, karena ini juga berhubungan dengan kepariwisataan. Nah, kemudian ketika ini sudah memenuhi prosedur-prosedurnya dan ini tidak diterbitkan izinnya, maka ini analisis yang dilakukan ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada daerah yang memang daerah hijau, ada kawasan lindung. Nah, kawasan lindung ini tidak boleh dieksploitasi oleh kegiatan-kegiatan di luar itu. Contohnya kawasan lindung ini misalnya seperti ini. Contoh kawasan lindung adalah hutan. Nah, hutan, ketika hutan ini dialokasikan menjadi kawasan yang kawasan industri, misalnya kawasan hutan dipindah peruntukannya menjadi kawasan industri. Ini sudah tidak seimbang. Di mana keseimbangannya? Nah, analisis-analisis yang seperti ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh pemohon izin. Nah, boleh mengajukan izin, tapi ketika hal ini sudah tidak sesuai dengan daya tampungnya, sudah tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan di daerah itu, karena tidak semua daerah itu dapat bersifat sama. Artinya tidak dapat bersifat sama adalah misalnya di daerah Lobuk yang memang daerah pesisir pantai, itu tidak bisa dijadikan daerah atau kawasan hijau, ataupun tidak bisa menjadi daerah kawasan lindung, nggak bisa. Karena itu sudah dieksploitasi oleh kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif di situ. Nah, makanya di sini analisis, misalnya analisis lingkungan di sini juga diperlukan. Seperti itu ya, Mbak Indi. Siap, Ibu. Berarti kan masyarakat juga punya hak untuk mengajukan, tapi endingnya gimana itu pemerintah ya, Ibu, dengan analisis yang pemerintah lakukan. Betul sekali, Mbak Indi. Jadi seperti ya, itu, kita memang diberikan kewenangan juga dalam berdasarkan asas otonomi daerah ya yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Ini kan kita diberikan kewenangan berdasarkan otonomi daerah itu untuk mengelola rumah tangga kita sendiri. Tapi kita juga tetap berpedoman terhadap aturan yang di atasnya, bahwasanya ini tetap merupakan dalam satu ruang lingkup. Ini dalam mengeksplorasi sumber daya alamnya ini tidak terlepas dari izin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Seperti itu, rekan-rekan mungkin ada yang ingin tanyakan atau disampaikan lagi sebelum saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih, Bu, jawabannya. Baik, tidak ada ya, tidak ada yang raise hand atau tidak ada yang ingin open mic untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau tidak ada lagi, saya izin pamit untuk mengakhiri perkuliahan kita kali ini. Pesan harapan saya nanti ini dapat membuka pikiran-pikiran teman-teman untuk dijadikan sebagai bahan dalam melakukan sebuah penelitian akhir, yaitu skripsi nanti ya. Mungkin ini dari pertambangannya, dari sisi izinnya dan lain sebagainya ini dapat menjadikan oh ternyata ambil tema ini oke juga, ambil tema ini juga prospek untuk skripsi saya misalnya. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.